Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Penatuali, Anda lihat. Melihat ini, Meng Qianqian ingin berbalik dan mengatakan sesuatu. Tapi kemudian dia mendengar suara, "K," yang lembut. Retakan di bagian bawah telur raksasa itu tiba-tiba menonjol keluar, dan sepotong kulit telur seukuran kepala manusia terlepas, memperlihatkan sebuah lubang. Mendengar ini, Meng Qianqian buru-buru berbalik, sedikit gugup, tetapi juga sedikit berharap, melihat ke lubang itu. Dia mendengar serangkaian tangisan kekanak-kanakan datang dari dalam, mirip dengan anak ayam. Kemudian, kepala berbulu seukuran lubang muncul dari dalam. Mata makhluk kecil ini setengah terbuka, dan bulu di permukaannya bersinar dengan cahaya hijau redup. Penampilannya agak mirip dengan ayam betina, dengan paruh pendek dan lurus, dua lubang hidung untuk bernafas, dan wajah melotot, yang membuatnya terlihat sedikit bodoh. Kepala itu berputar ke kiri dan ke kanan beberapa kali, lalu perlahan membuka matanya sepenuhnya. Pertama melihat Han Li, lalu Meng Qianqian. Kepala berbulunya miring ke satu sisi, lalu tubuhnya perlahan merangkak keluar dari cangkang telur. Itu terhuyung-huyung ke arah Meng Qianqian selangkah demi selangkah. Lehernya tipis dan panjang, dan terhubung dengan tubuh yang agak lemah dan ramping. Dibandingkan dengan kepalanya yang besar, kelihatannya sangat tidak proporsional, seolah-olah semua nutrisi digunakan untuk menumbuhkan kepala, menyebabkannya terlihat sedikit cacat. Melihat penampilan burung ini, Han Li tidak bisa mengatakan dia kecewa, tapi dia merasa itu sedikit jelek. Dia tidak tahu dari mana Fang Pan mendapatkan telur ini, juga tidak tahu apa tujuannya. Meng Qianqian melihat sarang aneh yang bergoyang ke kiri dan ke kanan saat berjalan ke arahnya. Matanya yang indah berbinar, dan dia berkeringat dingin karenanya. Dia takut lehernya yang halus tidak akan mampu menopang kepalanya dan akan patah kapan saja. Dia menatap langsung ke mata anak burung itu, dan di dalam hatinya, dia tidak merasa itu jelek, tapi agak lucu. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya hal yang menemaninya selama bertahun-tahun ketika dia berkultivasi sendirian. Kadang-kadang ketika dia mencapai kemacetan dalam kultivasinya, atau ketika dia tidak dapat menerobos, atau ketika dia merasa bahwa jalur kultivasi sangat sulit dan sepi, atau ketika dia memiliki sesuatu dalam pikirannya yang bahkan tidak dimiliki oleh kakak laki-lakinya, ingin tahu, dia akan menggunakan telur raksasa ini sebagai satu-satunya orang yang bisa dia ajak bicara. Tanpa disadari, telur raksasa tak dikenal ini telah menjadi pendamping yang baik dalam perjalanan kultivasinya. Itu menemaninya selangkah demi selangkah dari tahap jiwa yang baru lahir ke dunianya saat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika bukan karena telur raksasa ini, dia mungkin tidak dapat maju ke tahap pembentukan jiwa begitu cepat. Sekarang telur itu akhirnya pecah dari cangkangnya, suasana hatinya agak rumit. Dia perlahan berjongkok dan mengambil sarang yang akhirnya berjalan berdiri. Dia dengan lembut membelai bulu lembutnya. Anak burung itu dengan lembut menyandarkan kepalanya ke bulu di tangannya, perlahan-lahan menggosoknya dan mengeluarkan tangisan pelan. Penatuali, bisakah kamu memberi nama? Meng Qianqian berbalik dengan meringkuk di lengannya dan bertanya pada Han Li. Bulu di tanganmu kemungkinan besar adalah milik ibunya. Mengapa kamu tidak menyebutnya, Nian Yu? Kata Han Li setelah berpikir sejenak. Nian Yu, nama yang bagus. Aku akan memanggilnya Nian Yu mulai sekarang. Meng Qianqian mengulangi nama itu beberapa kali dan berkata dengan gembira sambil tersenyum. Melihat ini, Han Li sedikit terharu. Meng Qianqian mengambil sarangnya dan berkata dengan nada serius, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Nian Yu. Baru sekarang Han Li menyadari bahwa di bawah kepala sarang, ada kantung kecil berisi daging yang tersembunyi di bawah bulu. Dia mengerutkan kening dan berjalan untuk mengambil sarang dari tangan Meng Qianqian.
Setelah melihatnya dengan hati-hati sejenak, dia membalik sayap dan ekor anak burung itu. Melihat ada bulu yang samar-samar bersinar, dia berpikir keras. Ada apa, Penatuali, apakah ada yang salah? Meng Qianqian bertanya dengan cemas. Tidak ada yang salah. Sebelumnya, saya mencoba mencari tahu asal-usul telur raksasa ini, tetapi saya tidak menemukan petunjuk apapun. Sekarang setelah menetas, saya akhirnya memiliki beberapa petunjuk. Han Li tersenyum dan berkata, "Oh, apakah Nian Yu memiliki latar belakang yang bagus?" Keingintahuan Meng Qianqian terusik dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. "Aku tidak yakin saat ini, tapi aku yakin itu adalah burung roh berelemen angin. Selain itu adalah burung roh berelemen angin bermutu tinggi yang memiliki potensi untuk berevolusi. Itu mungkin memiliki semacam garis keturunan roh sejati di tubuhnya." Han Li tidak ingin menyembunyikannya, jadi dia memberitahunya secara langsung. Ketika Meng Qianqian mendengar ini, cara dia memandang sarang itu sedikit berubah. Dia mendecakkan lidahnya untuk memuji. "Nian Yu, kamu benar-benar sesuatu." Tentu saja, anak ayam itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Itu hanya membuka paruhnya dan berkicau tanpa henti, seolah dipenuhi rasa ingin tahu dan kerinduan akan dunia ini. Melihat ini, Han Li membalik telapak tangannya dan sebuah pil hijau muncul di telapak tangannya, cahaya hijau menyala di telapak tangannya dan menyelimuti seluruh pil. Setelah beberapa saat, ramuan tersebut secara bertahap meleleh di lapisan lampu hijau ini dan berubah menjadi bola gas hijau dengan kekuatan spiritual yang melimpah. Han Li mengarahkan bola energi hijau dengan telapak tangannya dan perlahan mengalir ke paruh tajam anak burung itu. Sinar cahaya hijau mengalir di sepanjang leher ramping Nian Yu dan masuk ke perutnya. Setelah beberapa kedipan, itu menghilang. Nesling berhenti berkicau dan membuka paruhnya untuk mengeluarkan sendawa yang sangat mirip manusia. Meng Qianqian sangat terhibur dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa. Namun, sebelum bisa selesai bersendawa, kelopak mata anak burung itu perlahan terkulai. Kepalanya miring ke satu sisi dan tertidur lelap. Meng Qianqian sedikit terkejut. Pil roh unsur angin ini masih terlalu bermutu tinggi untuk saat ini. Meskipun saya telah menggunakan energi spiritual saya untuk menutrisi pil tersebut, ia tetap tidak dapat meminumnya. Tapi tidak apa-apa, itu akan menyerap lebih banyak energi spiritual saat tertidur, Han Li menjelaskan sambil tersenyum. Meng Qianqian dengan cepat mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. "Simpan bulu itu di sisimu untuk saat ini. Nian Yu telah berada di bawah perawatanmu sejak menetas, jadi kamu akan tetap merawatnya di masa depan," kata Han Li sambil menyerahkan sarang tidur itu kepada Meng Qianqian. "Ya, Penatuali," Meng Qianqian dengan cepat menerimanya dan tersenyum. "Aku ingat ada banyak ramuan spiritual angin di Taman Pengobatan Spiritual. Kamu bisa memberinya makan dengan ramuan ini di masa depan. Beri makan dengan yang berusia sekitar 10 tahun di awal. Ketika sudah dewasa, kamu bisa memberinya makan dengan yang lebih tua, jangan terlalu terburu-buru. Ingat, jangan memberinya pil elemen lain." Han Li memikirkannya dan mengingatkannya. "Oke, saya akan ingat." Meng Qianqian mengangguk dan berkata, "Baiklah, bawa Nian Yu kembali." Han Li melambaikan tangannya dan berkata. Meng Qianqian minta diri dan membawa bayi itu ke pintu ruang batu. Saat dia hendak melangkah keluar, dia dihentikan oleh Han Li. "Ada apa, Penatuali? Apakah Anda memiliki instruksi lain?" Meng Qianqian berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jika aku tidak salah, kamu sudah menjadi kultivator tahap Naschenso, kan?" Han Li tersenyum dan berkata, "Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tapi aku tidak punya kesempatan. Karena keterlambatan Nian Yu, aku melupakannya." Meng Qianqian tersenyum dan berkata dengan malu. Bakatmu lebih baik dari kakakmu dan yang lainnya, jadi kamu akan bisa maju lebih cepat."
Sebotol pil untuk kultivator tahap Naschen Sol ini untukmu, ini adalah hadiah ucapan selamat untuk merayakan kemajuanmu. Han Li melemparkan botol porselen putih ke atas dan berkata sambil tersenyum. Meng Qianqian dengan cepat menerimanya dan setelah mengucapkan terima kasih beberapa kali, dia berbalik dan pergi dengan gembira. Tidak lama setelah dia pergi, terbang keluar dari halaman gua dan langsung keluar dari Crimson Afterglow Peak. Hari berikutnya, matahari sudah tinggi di langit dan cuaca cerah. Salju di sisi barat pegunungan Zhongming belum mencair, jadi sebagian besar gunung berwarna putih cerah. Hanya beberapa area yang dapat melihat bahwa beberapa aula dan alun-alun telah dibersihkan, memperlihatkan warna yang berbeda. Selain itu, ada beberapa tempat dengan urat api bawah tanah atau mata air panas yang tidak tertutup salju, jadi orang masih bisa melihat warna hijau yang tidak cerah. Tinggi di langit, seberkas sinar hijau terbang melewati dan mendarat di lembah berbentuk bulan sabit di sebelah puncak Silin. Orang ini tidak lain adalah Han Li, yang datang untuk menemukan White Sparrow Valley. Tadi malam, dia meninggalkan Crimson Afterglow Peak dan pergi ke kaki gunung untuk melepaskan Refined Flame Firibird kembali ke gua yang mengarah ke jalur api bawah tanah. Pria kecil itu tampak sangat bahagia, dan setelah berputar-putar di sekelilingnya 2 kali, ia terbang ke dalam gua dengan keakraban. Setelah itu, dia melewati paviliun warisan dan bergegas ke sisi barat pegunungan Zhongming. Awalnya, jika dia memilih untuk berteleportasi ke paviliun warisan di lembah Puling dan kemudian ke puncak Silin, dia akan menghemat banyak waktu dan akan tiba di lembah setengah ke sebelum matahari terbit. Namun, jika Dewa Sejati datang ke lembah Puling, terlepas dari apakah dia ada di sini untuk memilih seorang pelayan atau tidak, kemungkinan besar akan menyebabkan keributan. Han Li tidak ingin menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, dia memilih untuk berteleportasi ke Peak of Unity yang lebih jauh dan terbang jauh ke tempatnya sekarang. Half Fold Valley berbagi nasib yang sama dengan Western Forest Peak di sampingnya. Itu juga merupakan wilayah biasa yang tidak memiliki sumber daya spiritual khusus, sehingga tidak pernah dihargai oleh sekte tersebut. Tidak ada tempat tinggal gua yang dibangun oleh tetua atau murid, dan juga tidak ada fasilitas sekte. Itu bisa dianggap sebagai lembah gunung primitif. Han Li mendarat di pintu masuk lembah dan berjalan lurus ke dalam. Kemanapun dia memandang, ada salju tebal. Sesekali, ada beberapa bebatuan berwarna coklat kemerahan yang tersingkap sehingga terlihat sedikit terlantar. Setelah berjalan ratusan kaki, medannya berangsur-angsur melebar. Namun, dibandingkan dengan bagian luar lembah, medan di dalam lembah jelas lebih rendah. Han Li bisa merasakan bahwa dia sedang berjalan menuruni lereng tertentu. Setelah berjalan sekitar 1 jam, lembah di depannya menjadi berkabut dan pemandangan menjadi sedikit kabur. Han Li berjalan mengitari batu raksasa di lembah dan melihat danau berbentuk bulan sabit yang agak besar di belakangnya. Di permukaan air, ada helaian udara panas yang keluar. Itu jelas sumber air panas geotermal. Suhu di sekitar mata air panas sedikit lebih tinggi dan dia bisa melihat lingkaran pantai berwarna coklat kemerahan. Han Li berjalan ke tepi mata air panas dan berhenti. Matanya menyala dengan cahaya biru saat dia melihat ke danau. Dia melihat bahwa permukaan danau beriak dan airnya jernih. Dia bisa langsung melihat bebatuan terjal di dasar danau. Namun, dia tidak melihat ikan atau hewan air apapun. Setelah beberapa saat, Han Li mengalihkan pandangannya dan dengan hati-hati melepaskan kesadarannya, menyelimuti seluruh lembah. Namun, setelah beberapa penyelidikan, dia tidak menemukan apapun. Seolah-olah lembah setengah ke ini benar-benar hanya sebuah lembah biasa. White Sparrow Valley, roda asli. Jika ini benar-benar yang disebut White Sparrow Valley, mungkin akan ada bedanya jika aku memanggil True What Will. Han Li berpikir demikian di dalam hatinya. Tangannya membentuk sebuah tanda,
dan kitab suci reinkarnasi yang ditransmutasikan mantra segera diaktifkan di tubuhnya. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan roda emas pucat berukuran sekitar 1 kaki muncul. Itu perlahan berputar di udara. Itu adalah mantra Treasure Wheel. Di roda harta karun, 24 kelompok pola dao waktu tembus berkedip secara tidak normal. Dari mereka, fluktuasi hukum aneh yang tak terlukiskan dipancarkan, menyebabkan ruang dalam radius 10 kaki tiba-tiba membeku. Angin gunung mandek, dan aliran udara juga menjadi sangat lambat. Bahkan suara angin menjadi redup. Sebaliknya, riak-riak di permukaan danau seakan membeku dalam sekejap. Riak-riak itu masih ada, tetapi seolah-olah telah menjadi diam. Tidak jauh dari sana, kabut yang mengepul naik dari permukaan danau juga tampak menggeliat perlahan dengan kecepatan yang sangat lambat. Dibandingkan dengan kabut di kejauhan, sepertinya telah mencair dan memadat di tempat. Han Li berbalik dan melihat sekeliling. Dia bahkan ingin melihat jejak perubahan yang tidak biasa di lingkungan sekitarnya. Namun, setelah lama mengamati, dia tidak menemukan perbedaan sedikit pun. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah menemukan tempat yang salah dan ingin menarik roda harta karun mantra, perubahan aneh akhirnya muncul. Cahaya putih tiba-tiba muncul di udara di hadapannya, dan seekor burung putih seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis. Itu mengepakkan sayapnya di udara dan berputar-putar saat terbang menuju danau. Dia jelas berada dalam radius 30 meter dari roda kebenaran, namun sepertinya dia tidak terpengaruh sedikit pun. Dia hanya terbang perlahan, dan kedua kakinya yang halus berwarna merah gelap dengan ringan mengetuk permukaan air, menyebabkan lingkaran riak melingkar halus terbentuk. Dia hanya berhenti di permukaan air. Han Li menatap burung putih itu, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, burung putih itu tiba-tiba menoleh ke belakang. Ia kemudian memutar kepalanya dan dengan lembut mematuk permukaan air dengan paruh abu-abunya yang tajam. Ding dong! Han Li sepertinya mendengar suara gemerincing, dan kemudian dia melihat lingkaran riak di permukaan danau, satu demi satu, terus meluas ke segala arah. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar gelombang yang mereka timbulkan. Ketika mereka akhirnya mencapai pantai batu di kedua sisi, mereka benar-benar mengeluarkan suara benturan keras dan memercikkan air putih dalam jumlah besar. Di tengah gelombang, sebuah lubang hitam setebal pinggang orang dewasa telah muncul. Arai cahaya hitam segi 8 telah muncul di atasnya, memancarkan semburan fluktuasi spasial yang intens. Tanah misterius. Han Li mengerutkan kening dan berseru pelan. Burung pipit putih yang menyebabkan perubahan ini tampaknya agak tidak puas dengan keraguan-raguannya. Ia melebarkan sayapnya dan setelah berputar-putar di udara beberapa saat, ia langsung terbang ke dalam lubang hitam dan menghilang dalam kilatan cahaya. Han Li tidak ragu lagi dan menyimpan roda kebenaran ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia melompat dari pantai dan jatuh ke dalam lubang hitam. Namun, ketika kakinya mendarat di atas lubang hitam, seolah-olah dia terhalang oleh penghalang tak terlihat. Dia berdiri di atas formasi dan tidak bisa masuk. Ketika dia melihat ini, cahaya biru melintas di matanya. Dia ingin melihat misteri apa yang dimiliki pembatasan ini. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan mengangkat tinjunya untuk meninju penghalang. Akibatnya, seolah-olah dia telah meninju kapas dan sebagian besar kekuatannya menghilang tanpa bekas. Pada periode waktu berikutnya, Han Li mencoba beberapa metode berbeda. Hasilnya adalah pembatasan itu sangat misterius dan tanpa cacat. Terlepas dari apakah itu ditebas dengan pisau atau dibakar oleh api, atau dibombardir dengan kekuatan besar, itu sama sekali tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Mata Han Li berkilat saat bergumam. Dari situasi barusan, sepertinya dia menebak dengan benar. Yang disebut lembah Sparrow Putih seharusnya menjadi tempat ini. Namun,
Karena burung pipit putih telah muncul dan terbang ke tanah misterius, sepertinya dia membawanya ke sana. Kenapa dia tidak bisa masuk? Mungkinkah? Setelah berpikir sejenak, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan token eldernya. Dia kemudian menunjuk ke susunan segi 8 pada lubang hitam di bawahnya. Seberkas cahaya hitam ditembakkan dan mengenai medali itu. 9.000 poin prestasi yang dicatat dalam medali langsung dikurangi, meninggalkan 132 poin prestasi yang menyedihkan. Seperti yang kuharapkan, Han Li sedikit terkejut. Kemudian, dia sangat gembira. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Arai di atas lubang hitam menyala dan cahaya bersinar melilit seluruh tubuhnya. Itu kemudian menariknya ke dalam lubang hitam. Kemudian, lubang hitam itu tiba-tiba mengecil dan menghilang. Riak-riak di permukaan danau tak kunjung surut. Namun, kabut yang naik sudah kembali normal. Han Li merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Kemudian, tubuhnya terbalik dan dia sekali lagi berdiri di atas alun-alun batu putih. Dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa ada pegunungan yang membentang di kejauhan di belakangnya. Di kedua sisi pegunungan, ada patung besar Jenderal Dewa yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Masing-masing patung memegang harta yang sangat besar, dan mereka membungkuk dengan punggung bersandar ke tanah saat mereka menatap Han Li. Han Li hanya melirik patung sesaat sebelum mengalihkan pandangannya ke depan. Di ujung alun-alun, ada hamparan istana emas yang tak berujung. Istana diselimuti awan keberuntungan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di depan istana, ada paviliun tinggi yang kosong di semua sisinya. Samar-samar orang bisa melihat dua orang suci yang seperti orang bijak duduk bersila berhadapan satu sama lain. Mereka sedang bermain catur. Di belakangnya ada dua peri yang mengenakan jubah istana biasa. Mereka memegang kuali atau menyajikan teh. Semuanya tampak tenang. Tak satu pun dari mereka melihat ke arah Han Li. Di gerbang istana di bawah istana, ada dua kelompok penjaga berzirah emas yang memegang melon emas. Mereka sepertinya telah memperhatikannya dan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Melihat ini, Han Li mendengus dingin. Dia tidak mengambil langkah maju dan malah duduk bersila. Cahaya biru melintas di matanya. Dia membuat gerakan aneh dengan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Merusak. Dalam sekejap, indera ilahinya, yang tidak terbatas seperti laut, tidak lagi ditekan sedikit pun. Segera, itu melonjak dengan keras ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Hualala, terdengar suara seperti ombak yang bergulung. Dengan Han Li sebagai pusatnya, aura kekerasan tiba-tiba menyapu ke segala arah. Alun-alun batu putih di bawah Han Li tiba-tiba robek menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tanah terangkat dan runtuh ke segala arah. Patung Jenderal Ilahi di sisi kiri dan kanan runtuh dan hancur menjadi bubuk. Gunung-gunung di belakangnya juga menghilang seperti asap. Sebelum kelompok penjaga lapis baja emas bahkan bisa mencapai mereka, mereka tersedot oleh gelombang udara dan tercabik-cabik. Segera, istana emas di kejauhan juga runtuh sedikit demi sedikit. Bersama dengan Hang E yang abadi, mereka berubah menjadi abu. Seluruh ilusi langit dan bumi runtuh dan lenyap sama sekali. Han Li masih duduk di tanah, tapi alun-alun putih di bawahnya telah berubah menjadi tanah berlumpur dengan lumut. Tampaknya dikelilingi oleh pegunungan hijau. Sepertinya area yang luas, tapi dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan penghalang ruang di sekelilingnya. Tampaknya alam mistik ini jauh lebih kecil dari yang dia bayangkan. Dia berpikir begitu di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri, menepuk tanah di belakangnya secara simbolis, dan menatap lurus ke depan. Ada sebuah tablet batu besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki berdiri di atas tanah. Ada binatang aneh yang tampak seperti naga atau ular yang terukir di kedua sisi tablet batu. Namun, karena tablet batu tersebut telah rusak parah, sebagian besar bagian atasnya hilang, jadi tidak mungkin untuk melihat apa sebenarnya itu.
Bagian yang pecah dari loh batu itu tertutup lumut, dan tampak pecah. Untungnya, bagian bawahnya sangat utuh, dan diukir dengan padat dengan karakter segel emas. Han Li dengan cepat berjalan ke bagian bawah tablet batu. Hanya dengan pandangan sekilas, dia membeku di tempat dan tidak bisa bergerak selangkah pun. Dia hanya bisa berteriak kaget, ini adalah Kitab Suci Transmutasi Kata Sejati. Teks yang terekam pada tablet batu yang pecah jelas terbagi menjadi dua bagian, dengan ruang kosong di antara kedua ujungnya. Di dekat tanah, tersembunyi oleh rumput liar, teks yang terekam sangat familiar bagi Han Li. Itu adalah lapisan pertama dari Kitab Suci Transmutasi Kata Sejati, dan di dekat bagian atas adalah lapisan kedua dari Kitab Suci Transmutasi Kata Sejati yang dia impikan. Sekilas melihat teks itu membuatnya sedikit mengernyit, dan dia berpikir keras. Karena Kitab Suci Transmutasi Kata Sejati disembunyikan di paviliun transmisi keterampilan sekte, mengapa ada tablet batu yang aneh di sini dan menggunakan metode yang aneh untuk menarik orang ke sini? Atau mungkinkah yang disebut lapisan kedua dari skill transmission pavilion juga perlu diperoleh di sini? Lagi pula, biayanya juga 9.000 poin prestasi untuk memasuki tempat ini. Lain kali dia pergi ke skill transmission pavilion, dia bisa menanyakannya secara tidak langsung. Sekarang dia secara tidak sengaja menemukan petunjuk di tablet batu aula misteri tertinggi dan datang ke sini, dia tidak tahu apakah itu kebetulan. Ini adalah satu-satunya penjelasan masuk akal yang bisa dia pikirkan saat ini. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba menyala di atas kepalanya. Burung pipit putih yang sebelumnya membawanya ke sini muncul dari udara tipis dan mendarat di tablet batu yang pecah. Itu melompat-lompat dan mematuk lumut di tablet batu yang pecah. Han Li memandang burung pipit putih itu dan melihat bahwa ia dikelilingi oleh cahaya berkilau yang tampak ilusi dan nyata, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Saat dia merasa bingung, burung pipit putih itu berhenti mematuk dan melompat ke arahnya. Paruhnya yang tajam membuka dan menutup, dan itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, apa yang kamu lihat? Kamu hanya punya setengah hari, cepat pergi dan hafalkan Kitab Suci Transmisi Keterampilan. Han Li tertegun ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka burung pipit putih itu bisa berbicara dalam bahasa manusia. Meski agak tersentak-sentak, itu jelas akibat dari semacam pembatasan, tapi dia masih cukup terkejut. Memikirkan hal ini, dia melihat burung pipit putih itu lagi. Kamu masih mencari. Burung pipit putih melotot dan berteriak lagi. Han Li dengan cepat tersenyum masam dan mengumpulkan pikirannya, memusatkan perhatiannya pada tablet batu. Lapisan kedua dari Kitab Suci Transformasi Kata Sejati sama dengan lapisan pertama. Itu juga ditulis dalam naskah stempel emas, menggunakan metode kuno yang sama, jadi itu juga sulit untuk dipahami. Namun, untungnya, dengan fondasi lapisan pertama, Han Li tidak sebodoh sebelumnya, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat. Bibirnya sedikit terbuka dan tertutup, mengikuti metode kultivasi yang terekam di tablet batu, dengan diam-diam melafalkan kata demi kata. Pada saat yang sama, dia menggunakan indera ilahi yang kuat untuk secara paksa mengukir isi metode kultivasi ke dalam pikirannya. Setelah sekitar 4 jam, dahi dan pelipis Han Li sudah sedikit berkeringat. Dia menghela nafas panjang dan akhirnya benar-benar menghafal seluruh lapisan kedua dari Kitab Suci Transformasi Kata Sejati. Di lapisan kedua dari Kitab Suci Transformasi Kata Sejati, ada teknik rahasia yang disebut mata kebenaran. Menurut catatan, setelah mengolahnya, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melihat melalui ilusi.